Shalom, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eklesiologi dalam Perjanjian Baru. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang eklesiologi dalam Perjanjian Baru, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu eklesiologi. Eklesiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia sendiri merupakan kata Yunani yang dipakai untuk mengacu atau merujuk pada arti gereja. Jadi, akar kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, eklesia, bahasa Latin ecclesia, artinya jemaat, gereja, dan logia yang berarti perkataan, pengetahuan, atau logika. Kata eklesia dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul bersama. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam eklesiologi dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, pengertian dari eklesiologi. Yang kedua, hubungan antara Kristus dan gereja. Yang ketiga, kepemimpinan dalam jemaat. Yang pertama, pengertian eklesiologi. Eklesiologi dalam Perjanjian Baru menekankan pentingnya gereja sebagai komunitas atau kumpulan iman yang dipersatukan dalam Kristus dengan tujuan untuk melayani Tuhan dan dunia. Eklesiologi dalam Perjanjian Baru mencakup beberapa hal. Yang pertama, gereja sebagai keluarga Allah. Gereja juga digambarkan sebagai keluarga Allah. Ini menunjukkan kedekatan dan hubungan intim antara anggota gereja dan Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai bait Allah. Gereja dianggap sebagai bait Allah yang hidup, di mana Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya. Itu dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Yang kedua, hubungan antara Kristus dan gereja. Kristus sebagai kepala gereja. Gereja merupakan perkumpulan orang-orang percaya yang bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Kristus disebut sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Ini menggambarkan hubungan yang sangat erat dan fungsional antara Kristus dan gereja. Seperti kepala yang mengarahkan tubuh, Kristus memberikan arahan dan kepemimpinan kepada gereja. Gereja sebagai tubuh berfungsi untuk melaksanakan kehendak Kristus di dunia. Itu dapat kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18. Yang ketiga, kepemimpinan dalam jemaat. Ruang lingkup jemaat meliputi yang pertama, jemaat sebagai satu tubuh. Dari semua kiasan atau perumpamaan yang dipakai Paulus, kiasan mengenai tubuh adalah yang penting. Kiasan mengenai tubuh adalah yang paling hidup dan penuh arti. Nampaknya ada perkembangan dari pemikiran Paulus mengenai jemaat sebagai satu tubuh. Dalam surat Roma, ia menggunakan kiasan atau perumpamaan ini mengajarkan bahwa karunia-karunia yang berbeda bisa dipakai dalam jemaat. Itu dapat kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 4 hingga yang ke-8. Ia membuat perbedaan yang jelas antara kesatuan dan keseragaman. Tubuh yang menggambarkan kesatuan jemaat. Dalam surat pertama Korintus, jemaat digambarkan sebagai tubuh. Tubuh manusia memberikan gambaran mengenai hubungan Kristus dengan orang-orang percaya. Itu dapat kita lihat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Yang berikut, jemaat sebagai bangunan. Dalam surat Efesus, keseluruhan jemaat dipandang sebagai rumah Allah. Itu dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Paulus berbicara mengenai seluruh bangunan yang dipersatukan bersama-sama sehingga rapi tersusun dan tumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan
menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hal penting yang lain dalam perikop Efesus ini ialah bahwa rumah Allah dikatakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Hal penting lainnya ialah bahwa di sini jemaat dipandang sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. Yang berikut, jemaat sebagai umat Allah yang sejati. Paulus menggunakan sejumlah kiasan atau sejumlah perumpamaan untuk mengungkapkan gagasan tentang jemaat sebagai umat Allah. Kita harus sadar bahwa kata umat di dalam Perjanjian Baru tidak berarti hanya suatu kumpulan orang-orang secara pribadi. Umat Allah dalam PB ialah perhimpunan orang-orang yang diketahui khusus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit. Fungsi kepemimpinan dalam jemaat yang pertama menggembalakan, artinya memelihara dan melindungi jemaat. Yang kedua mengajar, artinya menyampaikan firman Tuhan dan doktrin atau ajaran yang benar. Fungsi yang ketiga mengarahkan, artinya membimbing jemaat dalam keputusan dan tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Fungsi yang keempat melayani, artinya melakukan tugas-tugas praktis untuk mendukung pelayanan jemaat. Jadi, kepemimpinan dalam jemaat adalah panggilan yang serius dan memerlukan integritas, kebijaksanaan, dan dedikasi untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Jadi, dari pembahasan tentang eklesiologi dalam Perjanjian Baru, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang eklesiologi memperkuat komitmen kita terhadap gereja lokal sebagai tubuh Kristus yang hidup. Hal ini menginspirasi dan mendorong kita untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan jemaat, melayani sesama, membangun komunitas yang kuat, dan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.